Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana telah memberikan kita rahmat sehingga kita dapat berdiskusi pada malam hari ini. Baik, tanpa memperpanjang kata mukadimah, saya Anggiatri Andini. Di sini saya akan memandu diskusi kita pada malam hari ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Vanessa Amelita Zahra, kemudian Salwa Arina, Aditya Perdana Putra, dan Nela Syafrita. Baik, langsung saja kita masuki materi yang pertama yang akan dibacakan oleh Vanessa Amelita. Kepada Vanessa, disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan membacakan materi mengenai konsep pengembangan sistem otomasi perpustakaan berbasis RFID. Sejarah dan pengertian. Sejarah perkembangan radio frekuensi identification dimulai sejak tahun 1920, tetapi berkembang menjadi EFF transponder pada tahun 1939. Sejak tahun 1945, beberapa orang berpikir bahwa perangkat pertama RFID ditemukan oleh Leon Theremin sebagai suatu tools pioner untuk pemerintahan Rusia. RFID merupakan sebuah teknologi compact wireless yang diunggulkan untuk mentransformasi dunia komersial. RFID adalah sebuah teknologi memanfaatkan frekuensi radio untuk identifikasi otomatis terhadap objek-objek atau manusia. RFID adalah teknologi penangkapan data yang dapat digunakan secara elektronik untuk mengidentifikasi, melacak, dan menyimpan informasi dalam tag RFID. Yang kedua, ada tujuan. Kegunaan dari sistem RFID ini adalah untuk mengirimkan data dari tag yang kemudian dibaca oleh RFID reader dan kemudian diproses oleh aplikasi komputer. Data yang dipancarkan dan dikirimkan tadi bisa berisi beragam informasi, seperti ID, informasi lokasi, atau informasi lainnya. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Vanessa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Salwa Arina. Kepada Salwa. Baik, materi selanjutnya adalah mengenai komponen sistem otomasi berbasis RFID. Biasanya komponen RFID itu untuk perpustakaan terdiri dari beberapa komponen. Pertama ada tag RFID, station self check-in atau out, staff station check-out, self-return books drop dengan fitur otomatis check-in, sebuah tag station dilengkapi dengan tag reader, satu set pintu pengaman untuk keluar bahan pustaka, sebuah portable scanner untuk menginventarisasi, dan stasiun administrasi. Sistem RFID terdiri atas 3 komponen utama, ada tag, reader, dan basis data. Yang pertama, ada tag RFID. Tag RFID terdapat 3 macam, yaitu tag aktif, pasif, dan tag semi-pasif. Dalam sistem RFID aktif, tag memiliki kekuatan sumber daya sendiri dan terdapat baterai di dalam label. Tag aktif menyiarkan sinyal untuk mengirim informasi yang tersimpan pada microchip. Sistem RFID aktif biasanya beroperasi pada frekuensi ultra tinggi dan memiliki jangkauan tinggi hingga 100 meter. Dalam sistem RFID pasif, reader dan antena reader mengirim sinyal radio ke tag. Tag RFID kemudian menggunakan sinyal untuk mengirimkan daya kembali ke reader. Kemudian ada reader RFID. Reader RFID dikenal juga sebagai interrogator, yakni perangkat lunak yang membutuhkan informasi. Reader RFID mengirimkan pulsa berupa radio energi tag dan mendengar respon dari tag tersebut. Tag mendeteksi energi ini dan mengirimkan kembali respon yang mengandung nomor seri yang unik dari tag. Dan juga informasi lainnya terdapat pada tag. Agar dapat berfungsi, sistem RFID diperlukan sebuah reader atau alat scanning device yang dapat membaca tag dengan benar dan mengkomunikasikan hasilnya ke suatu basis data. Yang terakhir ada basis data RFID. Basis data merupakan sistem informasi
informasi logistik pada posisi back-end dan bekerja melacak, serta menyimpan informasi tentang item yang memiliki tag. Informasi yang tersimpan dalam basis data dapat terdiri dari identifier item, deskripsi, pembuat, pergerakan, dan lokasinya. Sistem tipe informasi yang tersimpan di dalam basis data bervariasi karena tergantung pada aplikasinya. Basis data dapat dilihat pada gambar. Oke, terima kasih kepada Salwa. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aditya Perdana Putra. Pada Adit, disilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang materi ketiga, yaitu perbedaan sistem RFID dengan sistem barcode. Satu, barcode harus didekatkan ke pemindai agar dapat dibaca, sementara tag RFID dapat dibaca dari jarak yang sangat jauh. Kedua, jika ada troli penuh dengan barang keluar dari mall, pemindai RFID dapat membaca semua barang yang dalam beberapa detik yang tidak mungkin dilakukan dengan sistem kode batang. Tag RFID mahal dibandingkan dengan barcode yang menghambat penggunaan massal mereka. Di sisi lain, barcode murah dan sangat populer di seluruh dunia. Keempat, tidak diperlukan sumber daya manusia dengan sistem RFID dan sepenuhnya otomatis. Di sisi lain, karyawan tetap diharuskan memindai barcode barang. Terakhir, barcode hanya dapat dibaca, sedangkan RFID tidak hanya dapat dibaca, tetapi juga ditulis ulang dan dimodifikasi tergantung kebutuhan. Selanjutnya, perangkat keras yang dibutuhkan membangun sistem RFID. Pertama, transponder atau tag yang mencakup semua informasi tentang suatu produk. Contohnya pada gambar. Yang kedua, antena pemindai berfungsi untuk menangkap gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh transponder atau RFID tag. Bisa dilihat bentuk antenanya. Ketiga, modul pembaca yang menerjemahkan dan menafsirkan data pada tag. Dan bisa lihat pada gambar di sini. Baiklah, saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Adit. Selanjutnya kita lanjutkan kepada materi yang terakhir, yaitu kepada Nela. Disilahkan. Yang kelima yaitu cara kerja sirkulasi perpustakaan menggunakan sistem RFID. Yang pertama, RFID ditambahkan tag RFID ke dalam buku, kemudian dimasukkan buku ke dalam rak. Yang ketiga, pindai buku dengan alat scanner genggam agar nantinya mempermudah shelving. Yang keempat, pemustaka mencari bahan pustaka di opak dan mencari ke jajaran rak. Yang kelima, kemudian meminjam silahkan secara mandiri atau self-service menggunakan self-check station. Yang keenam, buku yang dipinjam sudah melalui proses di atas, tidak akan masalah ketika melewati pintu gerbang yang sudah dipasang alarm. Yang terakhir yaitu pengaman ketika pustaka ingin mengembalikan buku, maka bisa melalui alat book drop. Materi selanjutnya yaitu mengenai kekurangan dan kelebihan dari RFID. Kelebihan dari RFID yang pertama, kecepatan pengisian pemakai, yang mana penggunaan RFID menggunakan jumlah waktu yang diperlukan untuk melakukan kegiatan sirkulasi dan inventarisasi karena tag RFID dan baca dari jarak jauh. Yang kedua yaitu menghemat waktu, di mana dikaitkan dengan fakta-fakta informasi yang dapat dibaca dari tag RFID jarak jauh secara cepat daripada barcode, dan bahwa beberapa item bahan pustaka tumpukan dapat dibaca pada waktu yang sama. Yang ketiga, mempermudah pemakaian sendiri atau layanan mandiri. Untuk pelanggan menggunakan layanan mandiri, sensor dapat membaca tag RFID yang telah dipasang dalam beberapa bahan pustaka. Yang keempat yaitu kehandalan tinggi, di mana alat pembaca atau reader sangat diandalkan. Beberapa sistem RFID
menggabungkan sensor untuk pintu keluar dan sirkulasi untuk mengidentifikasi barang-barang yang keluar dari perpustakaan. Apabila ada yang lari keluar perpustakaan dan tidak dapat dicegat, perpustakaan setidaknya tahu apa yang telah yang dicuri. Yang kelima yaitu inventarisasi dengan kecepatan tinggi, yang mana keuntungan unik dari sistem RFID adalah kemampuan mereka untuk memindai bahan pustaka yang telah direktan PEM, yang mana mereka keluar dari menghapusnya menggunakan teknologi nirkabel. Mungkin tidak hanya untuk memperbarui persediaan, tetapi juga untuk mengidentifikasi item yang keluar dari urutan yang tepat. Kemudian kekurangan dari sistem RFID. Yang pertama kekurangannya yaitu biaya yang dikeluarkan sangat tinggi. Untuk pembelian komponen RFID harga sekitar 1.500 sampai 7.500 US dollar untuk masing-masing tag, jauh lebih mahal dibandingkan barcode. Yang kedua yaitu FID untuk berkompromi, di mana karena lapisan foil dari tag yang tebal kemungkinan bisa menghalangi sinyal radio yang memungkinkan pembatalan sinyal tersebut. Yang ketiga yaitu kemungkinan penghapusan pencabutan tag, yang mana dipasang pada setiap item bahan perpustakaan harus membuat cara agar tag RFID ini benar-benar rahasia dalam penempatan dan membuat agar tidak terlalu sama sekali. Yang keempat yaitu sensor keluar, yang mana pintu sensor harus membaca 2 kali jarak alat pembaca lainnya, di mana walaupun dari jarak jauh, sensor harus bisa menjalankan fungsinya. Sedangkan kinerja sensor yang baik adalah ketika berada pada jarak 36 sampai 42 inci, bukan 48 inci seperti yang ditentukan perpustakaan. Dan yang terakhir yaitu ancaman terhadap privasi, di mana adanya informasi pribadi pemustaka yaitu user yang terekam pada tag RFID atau smart card pada pengguna smart card ketika melakukan transaksi peminjaman ataupun pengembalian bahan pustaka. Terima kasih, kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Nela Syahida. Rangkaian presentasi kita telah selesai. Saya bacakan kesimpulannya, yaitu radio frequency identification atau RFID adalah teknologi yang menggunakan gelombang radio untuk mengidentifikasi secara otomatis terhadap suatu objek atau manusia, baik secara jarak jauh maupun dekat. Sebelum penerapan sistem RFID ada, baiknya jajaran masyarakat perpustakaan mempelajari sistem RFID ini lebih mendalam, karena menurut ini untuk bisa mengerti cara kerja sistem ini butuh sumber daya manusia yang mumpuni dalam teknologi informasi dan komunikasi. Baik, demikian presentasi kita malam ini. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami akan menampilkan proses sistem cara kerja RFID di perpustakaan UNP, tepatnya perpustakaan pusat di Universitas Negeri Padang.